Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakal belajar cara import data dari database dari Laravel ke Microsoft Excel. Nah, di sini langsung aja kita mulai. Nah, kita di sini mulai dari buat si project Laravel terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau buat project. Namanya adalah Laravel Excel ya teman-teman, seperti ini. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah berhasil menginstal dari si project Laravel. Nah, selanjutnya kita buka project Laravel ini di text editor kita. Nah, selanjutnya di sini kita jalankan dulu ya si project Laravelnya ini menggunakan local server. Oh ya, di sini saya buka dulu local server saya. Nah, di sini saya jalankan Apache dan database MySQL-nya. Oke, di sini saya menggunakan Laragon ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan XAMPP atau XAMPP, kalian juga bisa langsung aja menjalankan server kalian masing-masing. Nah, di sini kita ke Nah, di sini kita jalankan dulu ya teman-teman si project Laravelnya ini dengan PHP Artisan Serve. Oh ya, kita pindah directory dulu. Namanya tadi adalah Laravel Excel. Di sini kita PHP Artisan Serve. Nah, oke, di sini kita copy dulu. Nah, lalu kita buka di browser ya teman-teman. Kita buka. Nah, udah berhasil ya teman-teman, udah berhasil jalan di server. Nah, di sini yang kedua, salah, kita buka terminal baru lagi. Nah, di sini em, untuk mengekspor si database ke Excel kita menggunakan sebuah eh, plugin ya teman-teman. Nah, namanya adalah Laravel Excel. Excel. Nah, kalian bisa search saja di Google Laravel Excel seperti ini. Ada yang paling atas di sini domainnya adalah Laravel stripexcel.com ya teman-teman. Nah, kita klik aja. Kita ke menu documentation. Nah, di sini kita ke installation ya teman-teman. Nah, di sini ada kita installnya melalui Composer ya teman-teman. Nah, di sini kita copy perintahnya, lalu kita buka lagi CMD kita atau terminal kita. Nah, di sini kita paste saja, lalu kita enter. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai teman-teman. Nah, ini proses instalasinya udah selesai. Yang selanjutnya kita ke eh, ke text editor kita lagi. Nah, oke, di sini yang pertama saya mau buat sebuah. Oh ya, kita mau koneksikan dulu ya database-nya ya teman-teman. Sini namanya kita buka dulu phpMyAdmin. phpMyAdmin. Nah, ini lalu kita buat sebuah database baru. Di sini namanya misalkan Laravel Excel seperti ini. Lalu kita create aja. Nah, oke, udah. Nah, di sini kita di sini nama database-nya udah benar. Laravel Excel, username-nya root, dan passwordnya karena saya di sini password saya sudah ganti menjadi root, saya tulis root di sini. Tapi kalau teman-teman biasanya kalau nggak ada diubah si passwordnya, dia harusnya kosong ya teman-teman. Nah, sini kita save dulu.
Selanjutnya kita buat database ya teman-teman. Nah di sini kita buat sebuah table dulu di database. Nama tabelnya adalah kita jalankan fungsi php artisan make migration. Nama tabelnya misalkan di sini ada data siswa misalkan seperti ini. Make migration siswa. Atau kita buat menggunakan model ya teman-teman. Nah kita buat PHP Artisan make model, kita buat model siswa, lalu strip M untuk sekalian membuat si migration-nya ya teman-teman. Lalu kita klik enter. Oke, udah. Kita karena migration dari si table siswanya udah berhasil dibuat, kita ke folder database. Lalu di sini ada folder migration ya teman-teman. Nah, di sini ada siswa stable nih. Nah, sini misalkan kita mau menambahkan kolom nama pada table. Misalnya di sini saya tipe datanya adalah string dengan nama kolomnya adalah name atau kita pakai nama aja. Lalu dollar table, lalu misalkan di sini kita mau buat alamat ya teman-teman. Nah, kita pakai tipe data string juga, lalu namanya adalah nama kolomnya adalah alamat. Nah, di sini kita cukup seperti ini saja. Misalkan lalu kita save. Nah, lalu kita jalankan nih si fungsi PHP. Kita jalankan fungsi migration ya teman-teman. PHP artisan migrate seperti ini. Nah, oke, udah ke migrate ya teman-teman. Jadi si tabelnya udah dibuatin ke dalam database ya teman-teman. Nah, di sini namanya, nah ini Laravel Excel. Nah di sini udah dibuatin table-table. Sini ada table siswa juga. Nah di dalam table siswa ini namanya udah masuk, kolom nama udah masuk, dan kolom alamat juga udah masuk. Nah, selanjutnya di sini kita bakal buat sebuah. Oh ya teman-teman, tadi kan kita udah nih install si Laravel Excel ini melalui Composer ya teman-teman. Nah sekarang kita di bagian bawah ini ada mendaftarkan si service providernya ya teman-teman. Nah di sini kita copy ini dulu, misal kita copy ini dulu. Nah kita copy yang ini ya teman-teman, bagian provider. Kita ke text editor kita lagi, kita buka folder app, lalu tunggu sebentar teman-teman, tempatnya di config app ya. Bukan app di sini, ke folder config lalu app.php. Nah di sini kita scroll ke bawah sampai kita nemuin si provider ini ya teman-teman. Nah kita bakal copy yang ini dari si Laravel Excel-nya ini ke dalam ke baris ini, ke baris provider ya teman-teman. Nah di sini kita paste saja, paste saja. Lalu yang kedua di sini ada alias. Sini kita copy juga ini. Nah, kita copy, kita kembali, kita ke bagian alias. Nah, di sini ada bagian alias. Lalu kita copy di paling bawah, maksudnya kita paste di paling bawah, lalu kita save. Nah, di sini selanjutnya kita copy ini. Nah, lalu kita kembali lagi, kita kembali ke CMD atau terminal kita, lalu kita paste aja di sini atau paste aja di sini, lalu kita klik enter. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman, publish-nya. Lalu, nah di sini kita bakal buat view dulu ya teman-teman. Nah di sini kita ke folder resource view. Sini kita mau buat sebuah file dengan nama index.blade.php. Di sini oke, udah. Kita buat tag HTML baru. Nah sini kita mau
kita mau pakai Bootstrap ya teman-teman, supaya lebih rapi. Di sini kita ke get started dulu, kita pakai CDN-nya aja. Lalu kita ke sini ke bagian JS, ke bagian bundle-nya ini kita copy juga, kita taruh script-nya di bawah. Lalu oke. Nah, di sini kita buat sebuah tabel ya teman. Nah, di sini ada table, ini kelasnya adalah table stripe. Sini ada kita mau buat tbody, lalu tr, lalu th. Ini misalkan nama, lalu yang kedua adalah alamat seperti ini misalkan. Nah, lalu kita copy lagi ini, kita copy ini ya. Di sini misalkan kita buat data dump dulu ya, sebagai contoh aja. Misalkan di sini namanya adalah Andi, alamatnya adalah Cilegon seperti ini. Nah, oke. Udah, lalu kita mau buat root dulu. Kita maksudnya ke roots web.php. Di sini kita hapus dulu rootnya ini, lalu kita buat sebuah root baru. Ini namanya seperti ini. Kita panggil home controller. Kita belum buat home controller teman-teman. Jadi habis ini kita mau buat home controller dulu. Sini nama fungsinya misalkan index. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita mau buat sebuah controller baru. Kita buat di terminal atau di CMD kita. Sini php artisan make controller. Namanya misalkan home controller ya tadi teman-teman. Kita mau buat dulu lalu enter. Nah, controller udah berhasil dibuat. Kita ke app http, di sini ada controller home controller. Nah, sini kita mau buat sebuah fungsi baru ya teman-teman, public function index, namanya index sesuai dengan yang di sini. Lalu sini oke, kita rapiin. Nah, kita return dulu, kita kembali, kita buka, kita arahkan si fungsi ini untuk membuka file index yang udah kita buat tadi, yang ini index.blade.php. Nah, kita save dulu. Kita kembali ke web.php. Di sini kita import dulu di atas ya teman-teman. Import class, atau kalian bisa tulis ini secara manual seperti ini, use app /http /controller dan /home controller ya teman-teman. Nah, lalu kita di sini save dulu. Misalkan kita buka dulu, kita kembali ke sini, kita coba refresh. Nah, udah berhasil membuka si file index ya teman-teman. Ini file index yang ini ya teman-teman. Ini udah ada nama, udah berhasil, alamat juga udah, lalu Andi Cilegon. Oke. Sini, oh iya, kita mau buat sebuah kontainer ya teman-teman, supaya lebih rapi aja. Kita masukkan tabel ini ke dalam kontainer, ke dalam kelas kontainer. Kita rapikan sedikit, lalu kita save, kita refresh. Nah, udah ya teman-teman. Udah lumayan rapi. Oke, lalu di sini di atas dari si tabel ini kita mau buat sebuah anchor dengan kelasnya adalah btn, lalu btn success. Dan tulisan di sini export to Excel seperti ini. Ini nanti digunakan sebagai tombol untuk ekspor si Excel-nya teman-teman. Nah, kayak gini. Oh ya, kita beri jarak sedikit ya teman-teman. Sini kontainer kita kasih margin atas bawahnya sebesar 5. Dan si anchor-nya atau tombolnya tadi kita kasih margin di bawahnya sebesar 5 juga. Kita coba refresh. Oke, udah ada jarak. Nah, di sini selanjutnya kita mau
Kita coba menampilkan data dari si database di sini ya teman-teman, secara real time. Nah, kita di sini kita masukkan dulu sebuah data dump ya teman-teman, atau data yang data palsu lah di sini. Namanya Andi, alamatnya Cilegon seperti tadi. Yang kedua di sini namanya misalkan Doni, Bandung. Kita masukkan dulu. Lalu kita masukkan data baru lagi, misalkan di sini Bobby, misalkan Jakarta, dan sini ada Sinta, misalkan Bandung juga. Nah, misalkan ini kita masukkan lagi. Oke, udah kita cukup buat 4 aja ya teman-teman. Nah, di sini udah masuk ya datanya. Nah, oke, coba kita mau menampilkan si data dari database ini ke page index kita ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya sini caranya adalah kita ke home controller kita yang tadi. Sini kan kita tadi udah buat sebuah model siswa ya teman-teman. Nah, di sini kita buat sebuah variabel, misalkan namanya adalah siswa. Siswa kita ambil data dari si model siswa yang tadi yang udah kita buat, lalu kita get. Nah, seperti ini. Lalu kita buat juga sebuah array di sini. Nah, sini kita buat siswa, lalu dolar siswa. Siswa seperti ini. Coba kita save dulu, coba kita refresh di sini apakah ada yang error. Tunggu sebentar ya teman, harusnya ada ya. Oh ya, kita belum import dari si model siswa. Kita import dulu dengan cara use app /model dan /siswa. Oke, coba kita save dulu, lalu kita refresh lagi. Nah, ini udah berhasil ke refresh ya, tapi belum kita tampilkan. Ini bukan data yang dari database ya teman, ini masih data yang kita tulis secara manual tadi. Nah, sini sekarang kita mau panggil si data dari database. Nah, kita kembali ke index.play.php, kita ketikkan fungsi dari for each ya. Kita mau looping datanya. Nah, ini row tadi kita masukkan ke dalam for each. Nah, di sini kita udah buat tadi apa ya namanya? Saya lupa di sini. Oh iya, variabelnya siswa ya teman-teman. Di sini kita tulis siswa as item. Nah, misalkan siswa as item, di sini kita tuliskan kurung kurawal seperti ini. Lalu dolar item. Sana namanya dalam tabel siswa itu namanya adalah nama ya teman-teman. Kita panggil namanya. Lalu yang kedua di sini alamatnya kita panggil dolar item alamat seperti ini. Lalu kita save, coba kita refresh apakah mau. Nah, ini udah berhasil ya teman, ya, menampilkan data dari si database yang udah kita buat tadi. Oh iya, di sini kita ganti si th-nya ini pakai td aja ya teman, supaya nggak bold ya tulisannya. Biarkan si r-nya aja yang bold. Nah, lalu misalkan kita udah punya nih, kita kan udah punya nih data dari database, data misalkan ini data siswa ya, bilang aja udah gitu. Kita mau import ini ke dalam Excel, gimana caranya? Nah, di sini kita kan udah siapin si tombolnya ini. Nah, kita tadi kan udah install si Laravel Excel ya, teman-teman. Cara yang pertama kita buat sebuah file export dulu ya teman-teman. Ini sih, oh ya kita opennya dari si CMD aja atau terminal kita di sini. Saya besarkan sedikit supaya lebih jelas. Dan di sini kita buat sebuah fungsi PHP artisan make export seperti ini.
Lalu namanya misalkan siswa ekspor. Lalu kita oh iya, kita di sini use model bukan strip model sama dengan siswa. Kita pakai si model siswanya yang udah kita buat tadi ya, teman-teman. Oke, di sini udah berhasil dibuat di folder app, ada export di sini. Ada folder export, siswa export. Nah, di sini dia udah manggil si model siswa ya di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini gimana cara kita buat eh, ekspor data dari eh, database ini ke Excel ya, teman. Kita kembali lagi ke webnya si Laravel Excel. Nah, di sini kita ke export. Sini kita bisa pakai yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini di controller kita. Kita bakal buat sebuah controller baru di home controller ini. Nah, kita buatnya di sini aja deh biar gampang. Public, lalu function. Sini misalkan namanya export Excel misalkan, export siswa kayak gini ya, teman-teman. Nah, nama fungsinya adalah export siswa. Lalu di sini kita return. Itu yang dituliskan tadi di sini, kita bisa copy aja ini, teman-teman. Di bagian exporting collection ya, teman-teman. Nah, di sini kita copy. Di sini ini kita nah kayak gini, return Excel download new invoice export. Nah, kayak gini. Nah, di si invoice exportnya ini kita ubah menjadi tadi apa ya deh nama file export kita siswa export ya, teman. Nah, di sini kita buat siswa export. Lalu di sini kan ini nama file yang akan download apa intinya. Nah, di sini kita misalkan mau nama file yang kita download siswa, misalkan data siswa, data strip siswa seperti ini. Di sini formatnya format Excel ya, teman-teman, XLSX ya, teman-teman. Ini format Excel. Nah, yang kedua, secara selanjutnya kita akan import si Excel ini. Kita import dulu. Nah, yang ini ya, teman, math website backslash Excel backslash facade backslash Excel. Kalian bisa tulis juga secara manual sih, teman-teman, yang ini. Yang kedua kita import dari si exportnya ini. Nah, kita import dulu. Nah, yang ini use app export siswa export. Kita jangan lupa untuk importnya juga ya. Nah, kita save. Nah, selanjutnya di sini kita kembali lagi ke web.php yang ada di folder roots ya, teman-teman. Nah, di sini roots web.php. Di sini kita buat sebuah root baru ya, teman-teman. Ini kita akan buat sebuah root untuk menjalankan fungsi download ya, teman-teman, dari si eh, export Excel-nya. Nah, di sini misalkan namanya adalah export Excel. Excel. Sini kita panggil home controller-nya. Nama fungsinya yang tadi kita buat ya, teman. Oh, di sini kita lupa koma. Nama fungsinya apa ya tadi? Di sini kita ke home controller. Nah, kita copy ini. Nama fungsinya export siswa ini kita copy. Nah, di sini kita paste. Nah, di sini jangan lupa titik koma. Oke, lalu kita save. Misalkan kita kembali lagi ke halaman index atau ke file index.play.php. Di sini di anchor tadi kita tambahkan si yang ini ya, teman-teman. Nah, kita copy ini si root yang udah kita buat tadi, lalu di sini kita kopikan aja. Coba kita save dulu. Nah, sebenarnya ini udah mau jalan sih ya, teman-teman. Coba kita refresh dulu. Nah, lalu coba kita klik ini. Nah, dia udah sih, teman-teman. Dia udah mau download sih. Misalkan kita taruh di dokumen aja deh. Sini. Nah, ini nama filenya data siswa ya. Seperti yang kita tulis, yang saya tulis tadi eh, di function atau di controller tadi. Kita coba save dulu. Nah, coba kita buka si filenya ini.
Nah, ini udah berhasil ya, teman-teman. Berhasil ke download ya, teman-teman. Gampang banget sih ya, teman-teman. Seperti itu aja. Nah, misalkan di sini kalian mau download eh, dari kan ini kita download cuman datanya aja ya, teman-teman. Nah, misalkan kita mau nambahin heading di sini, misalkan di atas ini ada nama, sini ada alamat seperti itu. Nah, caranya tinggal seperti ini, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke dokumentasinya. Di sini kita ke bagian mapping data ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada mana ya? Adding a heading row seperti ini. Nah, kita bisa eh, copy aja nih, teman-teman, yang sini. Oke, di sini copy, lalu misalkan di sini kita ke export tadi ya, teman, ke file export tadi, tempatnya di folder app, lalu export, siswa export ini. Di sini kita paste saja seperti ini, misalkan namanya apa ya tadi? Misalkan nama ya, teman, nama lalu alamat. Nah, di sini ada nomor seperti ini. Lalu coba kita save. Oh iya, dan juga di sini ada isi with heading ini ya, teman-teman. Kita copy, kita tuliskan di sini, koma, with headings. Dan ini juga kita copy, lalu kita paste di atas, kita import dulu fungsi with headingnya ini. Kita save. Nah, coba kita download lagi ya, teman-teman. Nah, di sini coba kita download lagi. Harusnya dia udah isi heading seperti ini ya, teman-teman, di file Excel-nya. Nah, ini kan udah isi ya, teman-teman. Nah, di sini ada nomor, nama, alamat. Yang tadi kan belum isi ya, teman-teman. Coba kita buka yang tadi itu ada di sini, namanya data siswa. Nah, yang ini kan belum isi ya, teman-teman. Tapi yang satunya lagi yang tadi udah kita tambahkan fungsi heading itu udah ada ya. Headingnya nomor, alamat, nama, alamat seperti ini. Oh iya, misalkan di sini kita kembali lagi ke database kita. Nah, di sini kan ada folder create add ya, teman-teman. Nah, coba kita edit dulu deh. Dari sini kita tambahkan create add-nya, misalkan di sini. Sini kita go. Di sini kan ada nih data dari si create add dan update add-nya, teman-teman. Misalkan kita jalankan fungsi yang tadi. Misalkan di sini kita export. Nah, sini kita save aja, lalu kita buka lagi si file Excel-nya. Nah, di sini dia bakal otomatis nih, teman-teman, ke export juga dari si timestamp-nya yang tadi ya, teman-teman. Nah, misalkan kalian nggak pengen ini, kalian cuma pengen eh, kolom nama dan alamat aja. Nah, caranya kita sebenarnya bisa menggunakan ini ya, teman-teman. Kita ke mapping ke website Laravel Excel lagi. Di mapping data ini ada yang namanya mana ya? Hmm, mapping rows ya, teman-teman. Nah, di sini ada mapping rows ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa copy ini ya, teman-teman. Di bagian bentar. Ya, di bagian ini kita copy. Ya, di bagian mapping rows ini kita copy ini, kita kembali lagi, kita keluarkan ini dulu. Nah, kita kembali lagi ke file siswa export kita paste saja di bawah nih, teman-teman. Nah, bitmap. Di sini kita ganti menjadi namanya adalah siswa ya, teman-teman. Sesuai nama model. Lalu di sini adalah siswa. Misalkan kita mau kita mau export si kolom nama dan export si kolom alamat aja ya, teman-teman. Misalkan di sini seperti ini. Oke, di sini kita hapus kolom nomornya ini.
Lalu coba kita save. Apa yang terjadi? Oh ya, yang di sini juga kita copy dulu seperti ini, jangan lupa koma, dan juga ini di copy juga ya teman-teman. Untuk ekspor dari si fungsi with mappingnya ini kita paste saja di sini, lalu kita save. Nah misalkan kita klik export ke Excel lagi, sini kita save. Nah dia harusnya dia bakal ekspor kolom nama dan kolom alamat aja ya teman-teman. Nah di sini seperti ini teman-teman. Udah berhasil ya teman-teman. Nah kayak gitu. Oke, segitu aja sih ya teman-teman video kita kali ini. Semoga membantu ya teman-teman. Kalau kalian misalkan ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman.